Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini ditujukan untuk ujian tengah semester mata kuliah metode penelitian. Kami akan mencari beberapa kesalahan dan revisi dari tugas akhir mahasiswa yang sudah ada. Kami mengambil tugas akhir mahasiswa jurusan Desain Komunikasi Visual dari Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas 11 Maret, Surakarta, yang disusun pada tahun 2010. Sebelum memasuki bab 1, pada bagian awal pada tugas akhir ini memiliki bagian abstrak. Pada bagian abstrak ini memiliki banyak kesalahan yang perlu direvisi. Di antaranya yaitu yang pertama, judul dengan uraian abstrak yang tidak relevan. Pada abstraknya ini tidak dijelaskan tujuan utama pembuatan tugas akhir. Yang kedua, pada judul tugas akhir tidak ada unsur fitness. Namun di sini dimasukkan fitness. 3. Tidak ada kesimpulan hasil. Yang keempat, kurang detail dalam menunjukkan metodologi penelitiannya. Yang kelima, tidak ada penjelasan rancangan atau metodologi media dan desain yang digunakan. Yang keenam, tidak adanya paragraf di dalam penulisan abstraknya. Yang ketujuh, penulisan judul perancangan bukan di dalam isi abstrak. Yang kedelapan, tidak ada penjelasan tahap oleh Robin Landa. Padahal yang dibutuhkan dalam abstrak yang benar yaitu alasan pemilihan judul dan media yang jelas. Yang kedua, tujuan pemilihan media. Yang ketiga, penulisan metode harus detail. Metodenya seperti apa, berapa orang yang diambil, melalui apa, Facebook, dan lain-lain. Umur, suku, tujuan survei, data-data yang didukung dengan source atau halaman yang jelas. 4. Hasil penelitian, deskripsi atau hasil. Ini merupakan yang sudah direvisi abstraknya. Lalu selanjutnya memasuki bab 1. Memasuki bab 1, di dalam bab 1 ini memiliki beberapa kesalahan yang perlu direvisi. Contohnya dalam latar belakang masalah ini di paragraf satunya ada kata yang tidak baku. Contoh sepertinya menyepelekan. Menyepelekan ini bisa diganti dengan mengabaikan. Lalu di paragraf 2 ada kata yang tidak baku juga. Zaman bisa diganti dengan zaman, karena itu merupakan kata yang tidak baku. Lalu di paragraf ketiga ini tidak memiliki data yang akurat. Datanya perlu lebih disurvei dan diperlengkap lagi, karena ini datanya kurang akurat. Lalu di paragraf keempat, di sini kurang menjelaskan media komunikasi visual yang dibuat seperti apa. Contohnya yang membuat desain atau video atau sebuah media promosi apa, karya atau semacam atau banner, spanduk, itu tidak dijelaskan secara lengkap. Itu saja yang saya bisa jelaskan. Bab 1 selanjutnya akan dijelaskan oleh Amri. Masih di bagian bab 1, yaitu subbab identifikasi masalah. Dalam subbab ini terdapat 2 poin yang penulis paparkan, namun banyak sekali kesalahannya. Ya, pada poin pertama, kesalahannya itu adalah tidak menuliskan jelas media apa yang digunakan. Di sini tulisannya bagaimana merancang strategi kreatif untuk lebih mengenalkan body mind and gym kepada masyarakat dengan menggunakan media komunikasi visual. Dalam hal ini, media komunikasi visual tersebut tidak dijelaskan dengan pasti apa yang digunakan karena media komunikasi visual masih cukup luas. Untuk poin kedua, penulis tidak menuliskan tujuan yang jelas. Di sini penulis tidak mengidentifikasi masalahnya itu seperti apa dan tujuannya yang tidak jelas. Pada umumnya, cara untuk menentukan identifikasi masalah yaitu ada beberapa cara. Yang pertama itu kita harus mencari masalah yang berhubungan dengan mahasiswa desain, rancangan desain seperti apa yang perlu
dibuat untuk mengatasi atau meningkatkan minat terhadap body main engine tersebut. Karena dengan begitu kita dapat menentukan identifikasi masalah. Untuk yang kedua yaitu kita harus mencari solusi yang berhubungan dengan desain, karena sangkut pautnya dengan judul yang diambil oleh penulis. Yang ketiga yaitu dari identifikasi masalah kita dapat memilihkan salah satu yang akan menjadi rumusan masalah. Kita lanjut ke bagian subbab tujuan. Nah, pada subbab tujuan ini terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan penulis, yaitu pada poin pertama tidak menjelaskan lokasi. Di sini penulis hanya mengatakan mengenalkan body main engine kepada masyarakat. Nah, di sini itu tidak terdapat jelas masyarakat mana yang dituju. Di bawah dari subbab tujuan ada subbab target market dan target audience. Nah, di target market, target audience ini data yang dikumpulkan oleh penulis tuh tidak terlalu jelas dari mana ia mendapatkannya. Dan pada bagian umur, di situ rentang umurnya terlalu jauh. Penulis menuliskan 17 hingga 45 tahun. Umur tersebut jauh hingga tidak signifikan target mana yang mau penulis tuju, apakah remaja, ataukah dewasa, ataukah orang tua. Kita lanjut ke subbab selanjutnya, yaitu subbab metodologi penelitian. Nah, subbab metodologi penelitian ini seharusnya terdapat di bagian bab 3. Di sini penulis melakukan kesalahan sistematis dalam menuliskan rancangan tugas akhirnya, karena bagian bab 3 merupakan metodologi penelitian dan metodologi penelitian tidaklah ditaruh di bab 1. Maka dari itu penulis melakukan kesalahan yang sangat fatal di bagian subbab metodologi penelitian di bab 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang revisi yang telah saya lakukan untuk pada bab 2 tugas akhir ini. Langsung saja kita menuju ke nomor 8, halaman 8. Nah, di sini saya menambahkan, seharusnya dijelaskan di sini itu langsung saja tentang histori DKV itu sendiri, bukan desain sendiri, komunikasi sendiri, visual sendiri. Nah, di sini penulis itu menjelaskan desain komunikasi visual itu secara terpisah. Padahal desain komunikasi visual itu punya ceritanya sendiri dan itu tidak bisa dipisahkan. Kalau itu dipisah, itu akan menjadi makna yang berbeda. Gitu. Karena desain komunikasi visual itu prodi yang dimana dibuat secara resmi dan bukan secara terpisah antara desain sendiri, komunikasi sendiri maupun visual sendiri. Nah, jadi itu merupakan satu kesatuan dari desain, komunikasi, dan visual. Nah, menurut saya di sini seharusnya adalah dijadikan satu dan yang dibahas itu desain, komunikasi, visualnya, bukan itu masing-masing. Lalu lanjut pada halaman 11. Nah, di sini halaman 11 saya menambahkan tinjauan dalam media tidak sedetail tinjauan pada promosi. Pada media ini terkesan yang penting ada pembahasan saja. Nah, dugaan saya penulis melakukan trik ini agar tugas akhirnya itu terlihat tebal dan terlihat memiliki banyak kalimat. Ya, yang di sini justru malah menurut saya jadi banyak pemborosan kalimat ataupun kata-kata. Nah, secara fungsi juga di sini seharusnya ya pada halaman 12 di sini saya menambahkan maksud saya pada halaman 13 di sini saya menambahkan media promosi seharusnya dijadikan satu pembahasan. Nah, lagi-lagi penulis itu memasukkan pada bab 2 ini tinjauan promosi dan tinjauan media itu dibuat satu persatu. Namun terjadi blunder di sini adalah pada nomor 3 media promosi. Seharusnya yang digunakan itu adalah media promosinya saja, bukan tinjauan promosi sendiri ataupun tinjauan media sendiri.
Karena media promosi ini yang ditegaskan dalam judul dari tugas akhir itu sendiri. Nah, namun di sini saya menambahkan media promosi yang dicantumkan dalam bab 2 ini tidak langsung merujuk kepada tugas akhirnya itu sendiri. Jadi di sini dia benar-benar seperti ingin memberitahu kepada orang awam bahwa seperti ini media promosi pengertiannya. Jadi dia tidak menambahkan tujuan utama media promosi itu dibuat seperti apa dan gambaran besarnya seperti apa maupun rancangan desainnya seperti apa. Ini tidak dia buat. Lalu pada halaman 14, di sini tertera kata-kata fitness. Nah, fitness itu tidak ada kaitannya dengan judul tugas akhir. Kenapa saya bilang demikian? Karena judul tugas akhir itu adalah perancangan promosi body and mind gym melalui desain komunikasi visual. Gym dengan fitness itu adalah dua kegiatan yang berbeda. Nah, di sini dia menambahkan fitness yang padahal dalam judulnya ia tidak menambahkan kalimat fitness tersebut. Nah, selain itu, dia menggunakan Wikipedia sebagai sumber yang padahal ini tugas akhir. Dengan sumber yang berasal dari Wikipedia, saya rasa ini salah satu kesalahan fatal karena bukan sumber valid, melainkan sumber yang bisa dirubah ataupun diotak-atik. Nah, sini saya juga menambahkan pada halaman 15, semua teori tentang fitness tidak berhubungan sama sekali dengan topik yang dibahas. Nah, jadi saya menduga memang penulis ini seperti ingin memboroskan kalimat dengan tujuan agar tugas akhirnya ini terlihat tebal ataupun terlihat banyak pembahasannya di situ. Nah, saya juga menambahkan seharusnya pada bab 2 ini mencantumkan teori seperti branding si gymnya itu sendiri, seperti brand identity-nya. Karena di sini si penulis mencantumkan judul tugas akhirnya seperti branding sebuah usaha. Namun yang saya lihat di sini ia tidak mencantumkan teori branding atau brand identity-nya dari si sebuah gym yang akan ia buat tersebut. Padahal ini yang justru menjadi peran penting yang ada di dalam bab 2 ini atau di dalam tinjauan teori ini atau landasan teori. Nah, mungkin sekian itu saja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu bab 3, di mana bab 3 ini penulis melakukan kesalahan, di mana kesalahannya itu adalah bab 3 diisi dengan identifikasi data, yang seharusnya bab 3 itu diisinya adalah metodologi penelitian. Pada bagian bab 3 ini harus ada analisanya mengapa data tersebut ditampilkan. Bukannya tiba-tiba menampilkan sebuah data yang dari mana penulis dapatkan tidak jelas. Pada standar internasional, bab 3 ini dituliskan dengan 5 langkah desain Robin Landa 2011. Yang pertama yaitu adalah orientasi pengumpulan bahan riset untuk kebutuhan klien. Dalam tugas akhir ini, klien yang dimaksud adalah body and mind gym. Yang kedua yaitu analisis dan strategi. Menelaah problem rencana yang akan klien dan agensi untuk mendapatkan pesan dan target yang dituju. Yang ketiga yaitu konsep desain. Di sini penulis akan menuliskan konsep desainnya melalui beberapa hal seperti mind mapping ataupun mood board. Yang keempat yaitu pengembangan desain. Di sini penulis bisa memasukkan sketsa atau persetujuan ide-ide kepada klien. Yang kelima yaitu implementasi pembuatan karya, di mana pada bagian implementasi di sini penulis bisa memasukkan karya-karyanya ke dalam tugas akhir bagian penulisan metodologi penelitian. Seharusnya penulis melakukan sistematika seperti tersebut, namun kesalahannya ia tidak melakukan itu, melainkan ia memasukkan data perusahaan yang seharusnya data perusahaan ini
dimasukkan di bab-bab sebelumnya ataupun bab-bab yang bukan bab 3. Seperti sejarah berdirinya perusahaan, hal itu tidak diperlukan dalam penulisan tugas akhir ini.